Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dengan submateri lembaga keuangan bukan bank atau yang biasa disingkat dengan LKBB. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dan menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Guys, coba deh amati gambar-gambar berikut. Apakah usaha pada kedua gambar tersebut termasuk lembaga keuangan? Apa perbedaan usaha pada kedua gambar tersebut? Samakah dengan usaha-usaha perbankan? Bagaimana peranannya dalam perekonomian? Nah, coba kalian amati dan cermati dengan benar. Selain bank, masih ada beberapa lembaga keuangan bukan bank. Oleh karena itu, perlu kita kenali dulu apa itu lembaga keuangan bukan bank. LKBB atau lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Adapun dasar hukum didirikannya LKBB adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 72 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280 Tahun 89 mengenai pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Fungsi lembaga keuangan bukan bank dalam perekonomian antara lain yaitu untuk memperluas lapangan pekerjaan dan untuk membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Secara umum, usaha-usaha yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan sebagai perantara untuk mendapatkan dana dalam mendukung kelancaran usaha. Lembaga keuangan bukan bank biasanya hanya fokus pada salah satu jasa keuangan. Lembaga keuangan bukan bank muncul dan berkembang seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan manusia akan jasa keuangan yang belum tentu ditawarkan oleh bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain yang pertama yaitu bursa efek atau pasar modal. Bursa efek merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan dengan pihak yang memerlukan dana dan juga sebagai tempat jual beli efek, yaitu seperti obligasi, saham, dan surat berharga. Tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menghimpun dana lewat penjualan surat berharga atau efek guna membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif. Bursa efek atau pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi yang dimaksud pada pasar modal merupakan wahana pertemuan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana. Adapun fungsi keuangan maksudnya adalah pasar modal memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbalan berupa bunga dari pihak yang membutuhkan dana. Jenis LKBB yang kedua yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Dana yang dihimpun perusahaan asuransi umumnya diinvestasikan dalam surat berharga atau dipinjamkan kepada pihak lain. Kegiatan perasuransian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Nah,
Beberapa contoh kegiatan asuransi di Indonesia sudah mulai bervariasi. Ada asuransi pendidikan, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya. Sekarang ini banyak sekali bermunculan perusahaan asuransi yang menawarkan beragam jaminan bagi nasabahnya. Sehingga dikatakan perusahaan asuransi ini memiliki peranan yang penting, yaitu dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat karena kehidupannya terjamin. Yang ketiga, yaitu dapat mengurangi kerugian yang ditanggung masyarakat. Dan yang keempat, dapat memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat. LKBB yang ketiga yaitu lembaga dana pensiun. Saya beri contoh salah satu ya. Di Indonesia, para pegawai negeri sipil setelah tidak bertugas atau purna tugas atau yang biasa disebut dengan pensiun, akan memperoleh dana pensiun. Nah, dana pensiun ini diperoleh dari mana? Ternyata dana pensiun ini diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama masih aktif bekerja. Jadi ketika dulu dia masih bekerja, setiap bulan gajinya itu dipotong. Nah, ketika pegawai negeri yang bersangkutan telah pensiun, maka setiap bulan ia akan memperoleh uang pensiun. Lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut namanya adalah PT Taspen. Jadi PT Taspen itu menghimpun dana dari para pegawai dan menyalurkannya dengan memberikan uang pensiun kepada para pegawai yang telah pensiun. Selain itu juga disalurkan melalui pemberian kredit atau diinvestasikan lewat pembelian surat berharga. Tapi guys, jika kalian ingin memperoleh dana pensiun, sekarang tidak perlu untuk menjadi pegawai negeri sipil. Kalian dapat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu nanti setiap bulannya juga sama, kalian harus membayar premi agar nanti ketika kalian pensiun dari pekerjaan apapun kalian akan memperoleh dana pensiun. Adapun LKBB yang keempat yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Adapun lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura, yang merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan atau investasi company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Jenis LKBB yang kelima yaitu perusahaan umum pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Jenis-jenis usaha pegadaian antara lain yaitu menyediakan jasa taksiran barang berharga, melayani jasa titipan barang berharga sehingga memberikan rasa aman, kemudian memberikan kredit atau pinjaman bagi karyawan yang berpenghasilan tetap, dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menjalankan usaha tertentu. Adapun tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan perum pegadaian yaitu untuk membantu rakyat kecil dengan memberikan kredit atau pinjaman agar terhindar dari kreditur liar atau lintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Jenis yang keenam dari LKBB yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Nah, koperasi kredit ini adalah suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi yang usahanya di bidang perkreditan atau simpan pinjam, dengan tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.
Adapun kegiatan koperasi kredit yaitu menerima simpanan dari anggotanya dan meminjamkannya kepada anggota yang membutuhkan dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Banyaknya muncul lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, maka kita sebagai nasabah harus berhati-hati ketika menyalurkan uang atau dana kita kepada lembaga tersebut. Harus benar-benar ada sebuah lembaga yang menjamin bahwa dana yang kita setorkan itu tidak hilang. Oleh karena itu, perlulah sebuah lembaga penjamin simpanan atau LPS. Akan saya ceritakan secara singkat tentang terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di Indonesia. Hal ini diawali pada tahun 1998 saat krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat dalam bentuk blanket garansi. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket garansi ini memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun ruang lingkup penjaminannya terlalu luas, sehingga menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelolaan bank maupun masyarakat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, maka program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Jadi lembaga penjamin simpanan itu adalah lembaga yang independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun fungsi LPS yang pertama adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua yaitu ikut turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas dari LPS yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua yaitu melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat yaitu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Nah, yang kelima yaitu melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Adapun wewenang dari lembaga penjamin simpanan yang pertama yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan,
Yang kedua yaitu menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat yaitu mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima yaitu melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada nomor 4 tadi. Yang keenam yaitu menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh yaitu menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang kedelapan yaitu melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Dan yang terakhir nomor 9 yaitu menjatuhkan sanksi administratif. Guys, jika kalian telah selesai mempelajari bab ini, saya sarankan untuk melanjutkan ke materi bab selanjutnya yaitu dengan tema bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.